Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-9 ayat pertama hingga pasal 10 ayatnya yang ke-16. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-9 ayat 17 hingga pasal 10 ayatnya yang pertama. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Firman-Mu selalu memberi pengharapan bagi hati yang hampir menyerah. Saat kami lemah, kuatkanlah kami dengan janji-janji-Mu yang setia. Ajarilah kami tetap percaya kepada penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber cinta dan kasih, kami memohon. Amin. 1 Samuel 9 ayat 17 sampai 10 ayat yang ke-1. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, "Inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku." Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, "Mohon beritahukan kepadaku di mana rumah pelihat." Jawab Samuel kepada Saul, "Akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku dan besok pagi aku akan mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya, sebab sudah ditemukan. Siapakah yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu?" Saul menjawab, "Bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku?" Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru masak, "Berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini." Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, "Bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu. Makanlah. Ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, sebab aku telah mengundang umat." Hari itu Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota, lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di sotoh. "Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi." Ketika Saul sudah siap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, "Katakan kepada hamba itu supaya ia pergi mendahului kita." Hamba itu pun pergi. "Tetapi engkau berhentilah sebentar, aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dan menuangkannya di kepala Saul. Ia mencium Saul sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas umatnya Israel? Engkau akan berkuasa atas umat Tuhan, dan engkau akan membebaskannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi pemimpin atas miliknya." Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang pemuda yang menjalankan tugas sederhana tidak akan menyangka apapun yang luar biasa. Namun, melalui aktivitas yang biasa itu, Allah menyingkapkan rencananya. Saul bersama hambanya pergi mencari keledai ayahnya yang hilang. Setelah mencari ke berbagai tempat tanpa hasil, mereka memutuskan untuk menemui Nabi Samuel. Tanpa Saul ketahui, Tuhan telah lebih dahulu memberitahu Samuel bahwa ia akan mengutus seorang dari suku Benyamin yang akan diurapi sebagai Raja Israel. Saat mereka bertemu, Samuel menyambut Saul dengan ramah dan memberitahu bahwa keledai ayahnya telah ditemukan. Saat mereka berdua saja, Samuel mengurapi Saul dan menyatakan bahwa dia adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Samuel juga menyampaikan nubuat akan tanda-tanda yang menguatkan pemilihannya. Apa yang terjadi selanjutnya tepat seperti yang dinubuatkan.
Namun setelah ia pulang, ia tidak menceritakan pengurapannya kepada siapapun. Di masa mudanya, mungkin Saul sama sekali tidak pernah bermimpi menjadi raja. Terlebih lagi pada zaman Israel belum pernah memiliki raja. Namun Allah mengangkat dia menjadi pemimpin atas umat miliknya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jabatan yang tertinggi sekalipun dapat diberikan Allah kepada orang yang tidak meminta atau mencarinya. Allah sanggup memakai hal-hal yang sederhana dalam hidup kita untuk menuntun kita kepada maksudnya yang lebih besar. Jabatan, pekerjaan, dan rezeki sejatinya merupakan anugerah Allah. Janganlah kita memaksakan keinginan sendiri dan melakukan segala cara demi meraih kesuksesan. Mari kita luruskan cara pandang kita. Memang kita dipanggil untuk berdoa dan berusaha, tetapi jangan lupa untuk mendengarkan Allah dan mengikuti perintahnya. Berdoa berarti menaklukkan hati kita kepada kehendak-Nya, dan berusaha berarti melakukan perintah Allah tepat seperti yang difirmankan. Jika kita ingin dipilih Allah, biarkanlah hati kita diubahkan dan hidup kita dipimpin oleh Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah tangan kasih yang mengangkat kami dari kelemahan dan kejatuhan, lalu meneguhkan langkah kami dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau bukan hanya memulihkan hati yang letih, tetapi juga memberi berkat, hikmat, dan kasih karunia yang cukup bagi setiap perjalanan hidup kami. Kami hidup di dalam syukur dan kerendahan hati di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.